Nah sekarang sebelum masuk ke thriller berikutnya, aku mencari bacaan selingan. Jadi saat ini aku lagi baca graphic novelnya Marie Kondo yang The Life Changing Magic of Tidying Up. Oke. Ini buku tuh emang udah aku incer banget tiap kali main ke toko buku gitu kan. Pengen beli nggak ya? Ini gitu yang terbitannya Bentang itu bukan sih? Bukan. Apa dari yang luar? Dari yang luar. Oh, yang versi luar. Inggris. Kayak soalnya kan dalamnya ada gambar kayak komiknya Komik gitu. ya. Ih lucu gemes. Tapi belum beli-beli. Terus kemarin ada di aplikasi Script ternyata. Terus aku baca. Jadi kayak ngerimain lagi. Dan lebih ini loh, ada kok contoh nyatanya. Jadi kayak di graphic novelnya tuh ada satu karakter namanya Chiaki, tokohnya. Ceritanya dia rumahnya tuh berantakan banget. Kayak bisa jalan di lantainya aja tuh udah bagus banget gitu kan. Nah terus si Marie Kondonya datang untuk menyelamatkan keberantakannya itu gitu kan. Nah terus apa yang aku dapet, sebenarnya aku udah baca yang The Life Changing Magic of Tidying Up itu udah baca. Yang emang bukunya itu yang versi terjemahan dari Bentang Pusaka. Emang bener-bener life changing sih. Kayak abis itu pengen beberesnya. Cuman kan udah lama ya. Udah kayak 4 tahun lalu. Masih beberes gak sampai sekarang? Nah karena baca buku ini jadi kayak tergelitik nih rasa-rasa untuk beberes. Terus apalagi dia kan ngasih contoh nyata. Si Marie Kondonya bilang, kita akan lebih baik kalau ngelilingin diri kita dengan barang-barang yang emang bikin kita happy gitu ya. Jadi pilihnya bukan yang mau dibuang tapi yang mau disimpan gitu. Terus aku jadi kayak mikir, iya juga ya, buku-buku gue kayak udah banyak banget. Terus jadi memberikan ide gitu, spark ideas. Oh ya udah deh, nanti gue decluttering. Jadi supaya buku-buku yang spark joy sama gue tuh bisa diambil dalam jangkauan tangan dan bisa langsung gue buka dan gue baca gitu. Nanti ya. Belum nih berarti ya. Nanti ini ada apa, pengertiannya tuh agak fake gitu ya, agak kabur. Rentang waktunya nggak tahu kapan nih kalau nanti nih. Yang penting idenya udah ada dulu gitu ya. Ya intinya itu yang lagi gue baca sekarang. Lagi terinspirasi untuk decluttering gitu. Berarti siap-siap mau ngosongin rak buku nih. Siap-siap bikin unhaul buku. Wah, ini followers di YouTube nih udah harus nunggu nih berarti nih. Itulah decluttering things. Jadi ya pas juga kan waktunya setelah Lebaran gitu kan. Oh iya benar. Emang aku juga udah baca kan si Marie Kondo yang Life Changing Magic itu yang tulisan apa yang bukunya. Iya bukunya bukan yang graphic novel. Memang suka banget sih sama konsepnya dia yang spark joy itu ya. Gimana kita surround yourself with yang membahagiakan lu gitu kan. Terus juga sekarang lagi baca si meditationsnya Marcus Aurelius. Tahu. Itu yang terjemahan apa yang mana? Yang asli, yang bahasa Inggris. Bukan asli juga ya, dia kan bukan orang Inggris ya. Bener, iya bener juga. Iya itu ya bukan yang berterjemahan bahasa Indonesia. Bukan yang terjemahan. Ya? Terjemahannya kan Nora Books ya. Aku punya, iya. Oh punya juga, oke. Baru dibaca 2 lembar. Tapi kayaknya abis Marie Kondo baca ini cocok deh. Kenapa tuh? Soalnya kalau si Marie Kondo decluttering things, benda-benda gitu ya. Kalau si Marcus Aurelius ini kayak decluttering pikiran, otak. Oh, oke. Jadi, dalam ya. Dalam. Stoik soalnya ya. Stoicism banget ya, filsufnya gitu kan ya. Terus juga pas baca ini kayak apa ya? Takjubnya tuh gila, ini ditulis udah 2000 tahun yang lalu. Terus kayak masih relevan banget sama masalah hidup kita sekarang, dan bahkan masalah hidup yang receh-receh pun tuh masih relate banget deh gitu. Udah gitu kan kayak si Marcus Aurelius ini kan kaisar gitu ya. Kayak dia punya segalanya. Iya punya segalanya. Terus dia memimpin. Terus mungkin sebenarnya masalah hidup dia tuh ya lo memimpin sebuah negara gitu gimana sih gitu ya. Tapi kayak ternyata keresahannya dia tuh juga banyak keresahan kecil-kecil yang mungkin banyak dialamin sama kita. Jadi kayak pas baca, ih kok ngerti banget sih gitu Cie. Padahal itu jurnal pribadinya dia. Itu kan buat menguatkan diri dia doang ya sebenarnya. Yang paling kamu inget apa? Yang ngena banget gitu kayaknya. Yang mirip sama Marie Kondo ya sebenarnya, yang spark joy itu. Jadi dia tuh banyak berulang-ulang kali bilang kayak tentang reason. Jadi kayak setiap kita melakukan sesuatu, pastikan kita tuh melakukan sesuatu berdasarkan reason kita tuh apa gitu. Jadi kayak kalau kita punya reason, kita tuh pasti gak akan terpengaruh oleh orang lain. Jadi makanya kayak selama yang mungkin alasan kita untuk melakukan sesuatu itu, kalau misalnya itu bikin kita seneng, ya orang lain mau ngelakuin apa atau orang lain mau bilang apa tuh ya kita tuh nggak akan peduli gitu. Yang penting yang kita lakuin ini ya memang yang kita pengen gitu. Intinya itu sih. Jadi kayak harus punya kayak mungkin filosofi dasar kita atau prinsip dasar kita gitu ya, supaya nggak terpengaruh orang gitu kan.